Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi saya pada hari ini mengenai mikrobiota usus. Maaf, Meli. Saya akan memulai share screen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membawakan materi mengenai peran dari gut mikrobiota pada penyakit hati kronik. Sebagai pendahuluan, saat ini banyak bukti yang berkembang bahwa perubahan mikrobiota usus penting dalam menentukan timbulnya penyakit hati dan progresivitas penyakit hati kronik. Keadaan ini terjadi melalui beberapa mekanisme di tubuh yang nantinya akan menjadi dasar peran pemberian produk prebiotik, probiotik, dan simbiotik dalam mencegah atau mengobati beberapa penyakit hati. Berbicara mengenai mikrobiota dalam tubuh manusia, masing-masing organ mempunyai mikrobiota yang khas, di mana mikrobiota usus manusia terdiri dari 100 triliun sel bakteri. Densitasnya bisa sampai 10 pangkat 12 gram di kolon, dengan dua fila komposisi utama adalah Firmicutes sebagai komensal bakteri dan Bacteroides. Usus halus bagian bawah atas mempunyai kadar bakteri yang rendah, terutama gram negatif aerob, dan semakin meningkat jumlahnya di kolon dengan komposisi bakteri aerob yang makin dominan. Komposisi berbeda di antara individu berdasarkan berbagai faktor yang juga ikut mempengaruhi diet, pengaruh obat-obatan, bahan-bahan yang tidak dibutuhkan tubuh yang di metabolisme hati untuk dikeluarkan dalam bentuk xenobiotik, mempengaruhi jumlah dari mikrobiota usus. Secara umum akan terjadi hubungan interaksi yang saling menguntungkan antara tubuh dan mikrobiota, di mana mikrobiota sendiri bermanfaat membantu hati dalam proses konjugasi asam empedu, keseimbangan nitrogen, dan metabolisme obat-obatan. Studi dari Molesvik tahun 2019 menggambarkan mikrobiota usus sebagai organ metabolik virtual. Tabel ini memperlihatkan perubahan usus mikrobiota pada beberapa penyakit hati. Terlihat di sini bahwa Bacteroides mengalami penurunan komposisi dan peningkatan komposisi Provotella pada kondisi penyakit perlemakan hati non-alkohol dan alkohol atau yang disebut NAFLD dan ALD. Sementara pada pasien-pasien sirosis, kita lihat bahwa komposisi Bifidobacteri dan Bacteroides mengalami penurunan. Interaksi antara gut liver axis dan flora usus telah banyak dilakukan penelitiannya dalam perannya terhadap patogenesis sejumlah penyakit hati kronik. Interaksi ini bersifat dua arah, di mana 75% hati menerima aliran darah dari usus melalui sistem portal dan hati melepaskan asam empedu ke saluran hati. Jalur ini menyebabkan mikrobiota usus mempengaruhi hati melalui beberapa mekanisme. Namun,
Secara umum, dua mekanisme utama yang mempengaruhi, yaitu gangguan signal dari asam empedu dan peningkatan dari permeabilitas usus melalui komunikasi langsung dari mikrobiota usus ke hati, pengaruh hasil metabolisme usus seperti butirat, etanol, dan kolin, perubahan integritas dari barier usus, aktivasi sistem imun usus hati, dan metabolisme asam lemak. Terjadinya perubahan komposisi mikrobiota usus atau rasio Firmicus to Bacteroides atau penurunan jumlah komensal bakteri yang dikenal dengan istilah dysbiosis terjadi pada beberapa penyakit hati kronik seperti pada penyakit perlemakan hati yang disebut sebagai NAFLD akan terjadi peningkatan dysbiosis, kemudian rasio Bacteroides firmicus mengalami penurunan, terjadi signal inflamasi, kemudian pada penyakit alkoholik itu sendiri, dysbiosis juga terjadi peningkatan juga permeabilitas intestinal, dan terjadi small intestinal bacterial overgrowth. Pada keadaan atau kondisi primary sclerosing cholangitis yang ditandai oleh adanya inflamasi dan adanya sikatrix dari saluran hati atau saluran biliar, ini terjadi juga peningkatan dysbiosis, adanya diversitas bakteri yang mulai menurun, signal inflamasi mulai terjadi, dan juga terjadi peningkatan endoteksemia. Sementara pada primary biliary cirrhosis yang ditandai oleh destruksi yang progresif dari saluran hati di dalam hati, di sini terjadi bakteri yang bermanfaat itu mengalami penurunan, patogen oportunistik yang meningkat, dan terjadi signal inflamasi. Sementara pada kondisi karsinoma hepatoseluler atau karsinoma sel hati, dysbiosis juga terjadi peningkatan E. coli dan terjadi signal inflamasi. Sementara pada kondisi sirosis, dysbiosis akan terjadi, begitu juga pelepasan dari endoteksemia dan signal inflamasi disertai dengan penurunan dari Bacteroides. Salah satu model penyakit hati di mana mikrobiota usus berperan penting dalam kejadiannya adalah penyakit perlemakan hati non-alkoholik. Gambar skematik ini memperlihatkan peran mikrobiota pada permeabilitas usus dan perkembangan dari NAFLD. Di sisi kiri, komponen dari gut-liver axis berjalan dengan normal dan di sisi kanan memperlihatkan suatu kondisi NAFLD. Dysbiosis mikrobiota bersama dengan perubahan barier usus akibat malfungsi dari tight junction cell di usus akan memfasilitasi translokasi beberapa produk bakteri dalam bentuk fragmen bakteri ke dalam vena porta. Produk bakteri ini akan berinteraksi dengan toll-like reseptor di permukaan dari sel hati yang menyebabkan inflamasi dan perkembangan NAFLD. Bakterial fragmen dan produknya dapat merekrut dan mengaktifkan sel imun hati yang selanjutnya berkontribusi terhadap progresivitas penyakit hati. Tabel ini memperlihatkan beberapa studi mikrobiota usus yang terbaru pada pasien NAFLD. Dua studi terakhir ini memperlihatkan bahwa tidak ditemukan perubahan rasio Firmicutes dan Bacteroides. Namun, perubahan komposisi mikrobiota di studi ini memperlihatkan pengaruh dalam progresivitas steatohepatitis atau peradangan perlemakan hati dan fibrosis hati. Tabel ini memperlihatkan studi mikrobiota pada pasien sirosis dengan atau tanpa hepatik ensefalopati. Meskipun metode yang dilakukan untuk menganalisis hasil mikrobiota ini berbeda-beda, namun didapatkan adanya perbedaan komposisi mikrobiota dibanding kontrol normal. Tabel ini memperlihatkan studi mikrobiota pada pasien dengan primary sclerosing cholangitis dibanding kontrol dan pasien dengan primary sclerosing cholangitis disertai dengan IBD yang kita tahu bahwa PSC memang berhubungan erat dengan kejadian inflammatory bowel disease.
Dari hasil studi mikrobiota ini didapatkan adanya perbedaan komposisi mikrobiota dibanding kontrol normal baik pada pasien dengan PSC disertai IBD maupun PSC dibanding dengan pasien IBD. Teman sejawat sekalian, sebagai kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada hari ini bahwa mikrobiota usus berperan penting dalam patogenesis penyakit hati. Hepar dapat terpengaruh melalui perubahan lingkungan usus dikarenakan masuknya bakteri usus atau metaboliknya ke dalam hepar melalui vena porta. Berbagai model disbiosis terlihat pada penyakit hati kronik yang mungkin penting dalam inisiasi, progresi, dan kerusakan ke penyakit hati stadium akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.